Halo guys, welcome back to my YouTube channel Bang 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 Razor Fathana. Nah guys, jadi kali ini aku bakal ngadain sesi obrolan-obrolan santai lah gitu sama Joy ya. Tentang berita-berita yang baru viral-viral ini kan. Kalian pasti tahu lah berita tentang Joy Putri. Nah, jadi sekarang aku bakal tanyain ke Joy beberapa pertanyaan, sekitar 10 pertanyaan deh tentang kejadian dia yang viral ini gitu. Ya udah, langsung ke pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaan pertama nih yang banyak juga ditanya sama netizen. Gimana kabar Joy sekarang? Pokoknya kabar Joy sekarang gimana gitu? Setelah beberapa hari menghilang dari sosial media karena berita yang viral ini. Ya, alhamdulillah baik lah, masih baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau sempat down kemarin gara-gara baru-baru kan. Iya wajar sih ya guys ya. Gimana perasaan Joy sekarang setelah Joy viral kayak gini? Viral di mana-mana gitu. Kalau sedih sih sedih, tapi nggak boleh berlarut-larut gitu loh. Gitu ya. Iya. Terus yang kedua apa? Ada lagi kah? Masa sedih doang? Apa kayak yang mau perasaan Joy gitu? Dibilang senang juga enggak kan, karena berita-beritanya tentang yang nggak baik lah, kurang patut dicontoh untuk semuanya gitu. Jadi sedih sih iya juga. Oke. Next untuk pertanyaan kedua ini. Pelajaran apa yang Joy ambil setelah kejadian ini? Kalau pelajaran sih jangan sampai ngelakuin yang kedua kalinya, karena gimana ya, udah tahu salah tapi masih dilakuin tuh ya gimana? Oh paham. Tapi kan kalau setahu aku pribadi kan, karena kita kan gimana ya, Joy itu ngadainnya di saat akhir PPKM yang ketiga kemarin kan. Iya. Sepenuhnya nggak tahu kalau ada lanjutan PPKM gitu kan. Panjang. Nah ya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah untuk pertanyaan ketiga nih, gimana perasaan Joy saat tahu kalau Joy akan berurusan dengan kepolisian? Kalau itu emang sempet down banget, gara-gara kan baru first time gitu, masalah dengan polisi gitu. Iya. Jadi sempat down pas itu. Kan itu Joy down banget segala macam. Nah, siapa support system Joy gitu? Yang gimana ya? Yang ngedukung Joy, selalu ada buat Joy segala macam, siapa? Di saat Joy lagi down banget kayak gini. Orang-orang terdekat aku sih, kayak tim-tim juga gitu. Terutama Novan. Novan. Asik. Nah, ngangatin juga gitu, biar nggak apa-apa ini, nggak apa-apa gitu, biar hati tuh nggak tenang. ya, biar tenang gitu. Ya udah, next untuk pertanyaan selanjutnya itu, ada nggak temen Joy sendiri nih yang nge-hate Joy? Tapi siapa, kayak pokoknya teman atau kenalan baru segala macem yang Joy tahu gitu, yang Joy gimana ya? Nggak usah sebut nama sih, ada nggak gitu? Kalau dibilang teman nggak juga sih, kayak misalnya kita kenal sama orang ini, tapi dia kayak seolah-olah kayak bikin kompor gitu loh. Memanfaatin keadaan Iya. untuk mencari viewers lah gitu ya. Tuh guys, emang banyak sih, wajar kalau kayak gitu ya, namanya kita dalam permasalahan viral, ada aja konten-konten creator yang viewsnya mungkin, maaf kata, itu mati ya. Mati viewsnya itu, atau misalnya viewsnya kecil-kecil banget, nggak sesuai dengan followersnya. Nah, mumpung ada momentum kayak gini, dia memanfaatkan ya, Joy ya. Dia memanfaatkan keadaan seperti ini untuk bisa viral juga gitu guys, tanpa memikirkan perasaan temannya sendiri. Banyak sih aku lihat seperti itu. Ya cuman gimana ya, namanya juga kehidupan lah ya guys ya. Terima aja lah. Ya oke. Nah, next untuk pertanyaan selanjutnya. Di beberapa foto dan video saat Joy lagi diwawancarain dengan reporter, lu kelihatan pucet banget dan tegang banget katanya nih. Bisa dijelasin nggak apa yang terjadi saat itu? Apa karena hate comment atau karena kepolisiannya? Pucet Joy itu kenapa gitu? Ya gara-gara itu kan
first time gitu. Mm-mm. Baru pertama kali diwawancarain ya pasti gugup, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Tapi ngomongnya seadanya aja, makanya mukanya gitu. Paham. Nah guys, jadi kurang lebih orang kalau misalnya pertama kali berada di suatu masalah yang baru, dan apalagi ini masalahnya bukan kecil ya guys, sampai berurusan ke polisian ya. Nah wajar pucat segala macam. Nah kalian para netizen pasti juga bakal ngalamin hal yang sama jika berada di posisinya Juy kan. Nah jadi kurang lebih itulah jawaban kenapa Juy kelihatan pucat dan tegang banget. Tapi insya Allah lah Juy sekarang udah baik-baik aja, seperti yang kita lihat saat ini. Nah next untuk pertanyaan selanjutnya nih, ngomong-ngomong soal hate nih, dari sekian banyak hate comment, ada nggak 1-2 hate comment yang bikin Juy kepikiran terus? Kalau tentang itu sih mungkin yang tentang bawa-bawa polisi gitu. Karena aku nggak tahu soal hukum atau gimana. Terus kayak di headset gitu tentang ini nanti penjara gini-gini, pasti bikin gitu. Iya pasti ya. Bikin kepikiran gitu. Nah tuh salah satu yang kata Juy yang komenan yang masih diinget terus-terusan tuh Tentang hukum sih. tentang hukum ya. Iya. Apa ada lagi? Kalau yang tentang fisik itu aku nggak terlalu Udah biasa aja ya. Kan dulu-dulu juga pernah digituin juga. Nah guys, jadi yang lebih kepikiran itu tentang hukum. Kembali lagi soal yang tadi, ya namanya juga udah berurusan dengan hukum segala macem, otomatis itu bakal kepikiran terus lah ya guys ya. Tapi insya Allah setelah masalah ini kelar, dan kemarin alhamdulillah udah kelar ya. Nah jadi Juy insya Allah udah mulai tenang lah sekarang guys. Jadi ini bisa juga menjawab pertanyaan kalian yang bilang gimana keadaan Juy. Alhamdulillah udah baik-baik aja guys. Nah next untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa pesan yang bisa lu kasih nih ke kita semua, termasuk influencer? Contoh dari apa ya, kayak satu masalah nih jangan diikutin lah. Kalau yang buruk-buruknya ambil positifnya aja. Pokoknya jangan ditiru-tiru lah ya. Pokoknya apa kesalahan Juy itu jangan dilakukan hal yang sama. Mungkin kalian juga tahu kan sekarang ada juga kreator lain yang melakukan hal yang sama, padahal udah tahu itu udah ada contohnya nih, tapi masih melakukan yang hal sama. Saran-saran dari Juy-nya tadi untuk mengajak kita semua nih para influencer, bukan influencer aja, semua followersnya, termasuk followers, pokoknya penghuni TikTok, penghuni YouTube segala macam, kalian jangan sampai ngelakuin hal yang sama, padahal udah ada contohnya seperti inilah gitu. Nah bagus tuh jawaban dari Juy. Untuk pertanyaan terakhir nih, last questionnya ya, pesan untuk semua yang nge-hate lu kemarin. Buat yang nge-hate ya, buat yang hate, nggak usah sebut nama segala macam, cuman pesannya aja yang mau Juy sampaikan dalam hati Juy gitu. Pesannya boleh kasih tahu gitu, tapi jangan yang berlebihan. Itu sih. Ada lagi kan misalnya kayak apa, jangan hanya memikirkan viral segala macem, tapi nggak memikirkan perasaan teman lah gitu ya kan. Kalau saran aku sih ya guys, bagi kalian jika misal teman kita ada masalah segala macem, sebaiknya sesama kreator tuh beberapa kita saling mendukung, mungkin boleh mengingatkan atas kesalahannya dia. Di DM kayak gitu. Gitu. Mungkin ada beberapa kreator nih yang pintar nge-DM Juy, tapi nyaraninnya dengan hal yang baik segala macem. Nah itu baru kreator yang pintar. Nah cuman kalau kreator yang hanya tahu untuk viral doang, hanya memanfaatkan, nggak tahu masalahnya apa, kalian jangan bikin konten yang sembarangan nyeleneh aja guys, tanpa tahu gimana detailnya. Nah guys, aku bakal ngadain pertanyaan lagi nih, pertanyaan penutup untuk Juy, yaitu apa tanggapan Juy terhadap orang yang memviralkan Juy? Kalau aku ya terima-terima aja, karena di situ aku emang salah. Tapi yang disayangkannya tuh dia juga ada posting video hoax gitu tentang aku, yang tentang video terima PP endorse gara-gara ini saya naik, padahal itu akun fake gitu. Oh. Iya gitu. Sayangnya di situ aja sih. Bisa. Terus gimana Juy kedepannya tentang orang yang menyebarkan hoax tersebut kepada Juy? Semoga dia bisa memanfaatkan followersnya jadi lebih baik lagi dengan konten-kontennya, dan nggak menyebarkan video-video yang hoax gitu. Oke guys, kayak gitu tuh tanggapan Juy terhadap orang yang memviralkannya dia, tapi ada berita hoax yang juga diviralkan sama orang tersebut. Nah aku mau nanya lagi nih, ini nggak ada niatan Juy untuk membawa ke ranah yang lebih serius nih, ranah hukum? Gak usah lah.
gak usah. Oh, Biarkan aja dia begitu, yang penting kita enggak. alhamdulillah lah, kayak gitulah tanggapan Joy ya guys. Dia berbesar hati agar tidak memperpanjang masalah seperti ini gitu. Dan lagian untuk saran untuk mbaknya segala macem, boleh memviralkan, boleh banget. Tapi jangan diviralkan hal-hal yang hoax kayak gitu. Itu bisa tibanya ke mempercemarkan nama baik seseorang Iya. gitu guys. Ya mungkin segitu dulu guys sesi pertanyaan ngobrol santuy antara aku dan Joy ini. Nah next kalau kedepannya kalian mau tanya-tanya siapa lagi segala macam, kalian bisa request di kolom komentar. Ya udah guys, jangan lupa like, komen dan Subscribe. main YouTube channel dan juga YouTube-nya Joy Putri ya guys ya. Karena di situ ada juga tanya jawab Joy dengan editor kami. Ya udah guys, mungkin segitu dulu. Bye. Bye.